Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali di channel Belajar Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lisensi Creative Commons, yang merupakan lisensi yang umum digunakan dalam memberikan izin terhadap koleksi-koleksi digital atau file-file digital yang disebarkan melalui internet. Kita akan membahas itu. Namun sebelum kita masuk ke lisensi Creative Commons, perlu dipahami bahwa ketika berbicara tentang lisensi atau izin, itu tidak akan jauh, pembicaranya tidak akan jauh dan pasti berkaitan dengan HAKI, HAKI, atau yang merupakan kependekan, ya, singkatan dari hak kekayaan intelektual. Apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap hasil olah pikir mereka. Atau lebih mudahnya gini, HAKI ini merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap karya ciptaannya, apapun bentuknya. Bisa berbentuk teknologi, bisa berbentuk mungkin mesin yang mempermudah pekerjaan manusia, atau mungkin bisa berbentuk tulisan seperti itu. Nah, hak kekayaan intelektual ini umumnya berkaitan dengan hak untuk menyebarkan dan memperoleh keuntungan secara ekonomi, ya. Dan ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, biasanya yang mengurus untuk pengajuan HAKI jadi gini, ketika kita misalnya memiliki suatu ciptaan, misalnya tulisan lah, misalnya makalah atau mungkin bagi yang sedang kasmaran biasanya suka menulis puisi. Nah, puisi ini merupakan hasil karya milik kita kalau kita tidak mencontek, ya. Kalau kita tidak mencontek, artinya puisi tersebut memang kita buat sendiri. Puisi atau makalah tersebut merupakan hasil karya yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Caranya bagaimana agar dia kemudian bisa dilindungi, kemudian bisa memiliki hak atas kekayaan intelektual tersebut? Caranya adalah dengan mendaftarkannya. Jadi catatan-catatan puisi itu misalnya yang memang murni hasil dari hasil dari karya kita, hasil dari olah pikir kita, yang meskipun mungkin itu kadang diberikan ke seseorang yang spesial misalnya, itu bisa didaftarkan, ya, didaftarkan ke HAKI-nya, hak kekayaan intelektualnya. Kemana mendaftarkannya? Untuk saat ini di Indonesia mendaftarkannya ke Ditjen HAKI, Ditjen HAKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, lalu apa saja yang dilindungi oleh HAKI, ya? Apa saja yang masuk ke dalam kategori HAKI? Itu dibagi dua secara umum. Secara umum dibagi dua. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif atas karya cipta kita, ya. Misalnya kita menulis makalah, kalau itu memang kita tidak menjiplak, ya, mungkin kita mengutip, ya, tapi bukan menjiplak, bukan kita ambil dari internet kemudian kita ganti namanya, tidak. Nah, kita memang menyusunnya. Nah, itu hak ciptanya ada pada penulis. Hak ciptanya ada pada penulis. Nah, kemudian yang kedua adalah hak milik industrial. Ini berkaitan biasanya dengan hak paten, kemudian merek. Misalnya mungkin ada yang masih ingat beberapa waktu lalu ada yang mempermasalahkan merek dagang suatu minuman penyegar, ya, yang ada gambar hewannya, gitu kan. Itu di kata-kata larutan penyegar itu ternyata adalah merek mereka, atau semacamnya. Saya agak lupa gitu ya. Nah, itu masuk ke ranah dalam hal
hak kekayaan intelektual. Termasuk misalnya desain, desain logo misalnya, seperti misalnya YN yang akan berganti ke Win, ya itu biasanya akan beberapa lembaga membuat logo baru, ya misalnya seperti YN Jember membuat logo baru. Nah, logonya itu dilindungi oleh sistem hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya logo tersebut kemudian dijiplak oleh lembaga lain, maka kita bisa istilahnya menempuh jalur hukum, ya. Karena apa? Karena logo tersebut sudah menjadi desain logo tersebut sudah menjadi hak milik dari IAIN, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, kemudian berkaitan juga dengan indikasi geografis, ya, atau GIS, ya. Itu juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Tapi saya tidak akan membahas banyak tentang masalah haki, ya, karena kita berbicara masalah lisensinya nantinya. Tapi gini, ketika hak kekayaan intelektual ini, ya, jadi ketika sesuatu benda itu diciptakan, ya, mungkin akan mudah untuk melindungi hak ciptanya, untuk mengontrol, untuk mengatur penyebaran penyebaran karya tersebut ketika dia masih berbentuk fisik di dunia nyata. Karena kita bisa tahu, oh, barang yang saya buat ini saya berikan ke siapa, saya jual ke siapa, itu akan kelihatan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika hal tersebut, ya, ketika misalnya saya membuat makalah. Ketika saya membuat makalah itu saya cetak. Kemudian saya bisa mengontrol, saya bisa tahu bahwa makalah ini saya bagikan ke siapa saja. Sehingga saya bisa memastikan orang-orang yang saya beri makalah ini mereka tidak menyebarluaskan ulang makalah yang saya berikan. Kira-kira seperti itu kalau dalam secara bentuk fisiknya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika makalah tersebut atau tulisan tersebut saya unggah ke internet, ya. Saya unggah ke dunia maya. Masalahnya muncul di situ. Kalau dalam dunia fisik misalnya saya memberikan ke A, kemudian A memberikannya ke si X misalnya. Nah, itu masih bisa kita telusuri. Misalnya saya bisa bertanya kepada A, makalah yang saya berikan mana? Kamu berikan kepada siapa saja, seperti itu. Itu masih bisa kita telusuri. Tapi kalau sudah berhubungan dengan dunia maya, ketika file makalah tersebut sudah saya upload ke internet, misalnya saya unggah ke internet, ke blog misalnya, atau ke perpustakaan digital misalnya, maka kita tidak bisa mengontrol siapa yang sudah mengunduhnya. Kita tidak bisa tahu siapa saja yang sudah mengunduh koleksi tersebut, apalagi kalau itu terbuka untuk publik. Siapa yang mengunduh koleksi tersebut? Kemudian ketika sudah diunduh koleksi ini, apakah disimpan sendiri atau dibagikan melalui flash disk atau dibagikan melalui email kepada orang lain. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi perhatian terutama bagi pengelola perpustakaan digital untuk mencantumkan lisensi. Nah, untuk mencantumkan lisensi dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual atas ciptaan yang ditampilkan oleh perpustakaan. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, pertanyaannya kemudian apa itu lisensi? Lisensi secara mudah adalah izin. Ya, menurut Budiatmoko, lisensi itu izin. Izin untuk apa? Izin untuk menggunakan, izin untuk menyebarkan ulang, izin untuk memodifikasi dan lain sebagainya. Nanti peraturannya akan berbeda-beda. Apakah karya ini hanya boleh saya download saja? Misalnya saya menemukan file digital di internet misalnya. Nah, ketika saya menemukan file digital di internet, kemudian file tersebut saya unduh atau saya baca. Nah, izinnya apa atas file itu? Apakah hanya boleh saya baca saja, tidak bisa saya download? Atau boleh saya download tapi hanya untuk kalangan saya sendiri, tidak boleh saya sebarkan? Atau boleh saya download
kemudian boleh saya sebarkan, atau boleh saya download, boleh saya sebarkan asal tidak dirubah, dan lain sebagainya. Nah, izin itulah yang kemudian harus diatur dan harus dipahami bersama, harus diumumkan kepada mereka yang menyebarluaskan, mereka yang menampilkan koleksi digital di internet. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika pemustaka mengakses koleksi digital, mereka tahu. Ketika mereka kemudian mendownload koleksi digital, mereka tahu apa yang harus dilakukan terhadap koleksi digital yang sudah mereka download. Ya. Jadi lisensi itu adalah izin. Ya. Izin terhadap file digital. Jadi baik penulis maupun pengelola perpustakaan memberikan izin kepada pemustaka untuk menggunakan file digital tersebut dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, itu kira-kira lisensi, ya. Pengertian mudah dari lisensi. Nah, permasalahannya gini, ya. Permasalahannya kan ini. Ini tahu ya, gambar membajak sawah. Kalau membajak sawah itu kan dia menguntungkan. Itu sesuatu yang bermanfaat. Petani sebelum ditanam sawahnya, itu maka sawahnya akan dibajak. Ini secara manual menggunakan kerbau. Kalau dalam bahasa misalnya di Sumatera itu namanya kobo. Ya, kalau di Jawa kebu, misalnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kata membajak tadi, jika dikaitkan dengan masalah file digital. Ya. Kita tahu misalnya ketika kita mengambil file dari internet, misalnya film misalnya. Nah, film ini sebenarnya film bioskop. Ya. Film ini sebenarnya film bioskop dan masih komersil, hak kekayaan intelektualnya masih dilindungi misalnya. Tapi ternyata sudah tersebar di internet. Nah, kan masalahnya seperti itu. Ketika tersebar di internet, orang-orang bisa dengan bebas mendownload. Tentu ini merugikan pembuat filmnya, yang seharusnya pembuat film memperoleh hak komersil, ya, memperoleh hak ekonomi atas film tersebut. Tapi karena sudah tersebar di internet dengan cara dibajak dalam tanda kutip, ya, dengan cara bajakan, maka tentu akan mempengaruhi hak komersil atas film yang sudah dihasilkan tadi. Ya, apalagi kalau di internet kebanyakan gratis misalnya. Kecuali kalau memang di internet itu yang memang dia berbayar, ya. Yang kalau dia berbayar biasanya dia yang pemilik hak ciptanya, pemilik hak kekayaan intelektualnya itu masih menerima hak komersilnya. Tapi kalau dia sudah disebarkan secara gratis pada situs-situs tertentu, ya, itu biasanya perlindungan terhadap hakinya itu sudah terjadi pelanggaran, karena di situ biasanya sudah terjadi pembajakan di situ. Nah, ini yang harus dihindari oleh pengelola perpustakaan. Biasanya masalah membajak di dunia digital ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hak akses dan penggunaannya. Apakah file ini bisa saya akses? Kalau tidak bisa saya akses, saya harus seperti apa? Ya. Misalnya ada file digital misalnya. Ada file digital, ternyata filenya ini tertutup. Untuk mendownloadnya saya harus mendaftar sebagai anggota misalnya. Nah, maka saya tidak memaksa kemudian saya bajak file digital yang tertutup tersebut agar bisa saya baca. Tidak bisa seperti itu. Itu melanggar undang-undang dan melanggar hukum hal seperti itu. Kemudian masalah membajak file digital ini tentu muncul karena batasan ruang dan waktu di dunia maya itu sudah kabur, sudah hilang. Kita bisa dengan mudah memperoleh file-file digital yang berasal dari luar negeri misalnya. Begitu juga orang-orang luar negeri bisa dengan mudah mendapatkan file-file digital yang berasal dari Indonesia. Nah, karena batasan-batasan ruang dan waktu ini sudah kabur, maka banyak sekali, sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, terutama di dunia maya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kemudahan teknologi. Kalau dulu misalnya ketika akan menulis makalah,
itu kita harus benar-benar datang ke perpustakaan, membaca buku, kemudian kita catat kata-katanya, kemudian baru kita pulang dan menyusun makalah, atau mungkin kita membuat catatan tulisan tangan dulu di makalahnya, kita buat dalam bentuk tulisan tangan dulu, baru kemudian kita ketik, baik itu ketik manual zaman dulu yang tik 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 itu, atau menggunakan komputer. Tapi dengan adanya kemudahan teknologi sekarang, untuk membuat makalah misalnya, kita tidak harus kemudian berlama-lama di perpustakaan, kita cukup memasukkan kata kunci, kita tidak harus membaca banyak buku misalnya. Kita cukup memasukkan kata kunci, maka akan banyak sekali informasi yang muncul di situ. Nah, kemudahan-kemudahan inilah yang kemudian semakin memberikan batasan yang semakin mengikis batasan-batasan antara mana yang boleh dilakukan dengan mana yang tidak boleh dilakukan. Batasannya akan semakin tipis dengan kemudahan-kemudahan yang ada tadi. Nah, yang menjadi yang diperdebatkan biasanya di masyarakat itu adalah adanya perbedaan kacamata atau perbedaan pendekatan. Maksudnya apa? Dalam pendekatan hukum, dalam pendekatan hukum itu ada namanya perlindungan hak cipta. Ya, ada perlindungan hak cipta, yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu yang terbaru. Kemudian ada Undang-Undang Perpustakaan nomor 43 tahun 2007. Kemudian ada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Kemudian banyak sekali, ada lagi Undang-Undang Cagar Budaya misalnya, yang melindungi segala hak cipta kekayaan intelektual berupa budaya, baik itu budaya dalam bentuk fisik maupun budaya dalam bentuk non fisik misalnya. Nah, hal-hal seperti itu semuanya dilindungi oleh hukum. Tidak bisa kita serta-merta kemudian menggunakan dengan sembarangan, menyebarkan dengan sembarangan, tidak bisa. Nah, itu kacamata hukumnya. Namun dalam kacamata internet, dalam kacamata dunia maya, menurut Aditya Gunawan dalam presentasinya di KPDI 6, itu batasan-batasan perlindungan hukum tadi itu seakan-akan tidak berlaku, meskipun sebenarnya masih berlaku. Kenapa demikian? Karena dalam budaya virtual, dalam dunia maya, di dunia internet, itu tadi lintas ruang dan waktu, batasan lokasinya itu sudah hilang. Orang dari mana saja bisa mengakses file-file yang berasal dari seluruh dunia. File-file digital berasal dari seluruh dunia. Kemudian adanya gerakan open access. Gerakan open access ini merupakan gerakan yang memberikan kebebasan, yang mendorong kebebasan dalam penggunaan dan penyebarluasan informasi melalui internet. Tentu dengan tetap melindungi hak kekayaan intelektual yang melekat pada ciptaan tersebut. Kemudian berkaitan dengan hak akses. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, siapa yang boleh mengakses koleksi ini? Siapa yang boleh mengakses koleksi digital yang yang ditampilkan? Seperti pada video sebelumnya terkait bagaimana cara mengunggah file digital pada sistem perpustakaan, dalam hal itu menggunakan SLIM. Di situ kita bisa membatasi siapa saja yang boleh mengakses koleksi digital. Apakah publik dalam artian yang bukan anggota perpustakaan juga bisa mengakses, atau dia khusus untuk anggota perpustakaan kita yang dalam bentuk fisik, misalnya yang punya kartu anggota misalnya, dengan tipe-tipe anggota misalnya entah itu standar atau mahasiswa, siswa, guru dan lain sebagainya. Hak aksesnya berkaitan dengan hak akses, siapa yang berhak mengakses koleksi tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan ketika pendekatan budaya virtualnya berkaitan dengan keinginan untuk berbagi, untuk menyebarluaskan ulang. Apakah koleksi digital ini boleh saya sebarkan, boleh saya sebarluaskan, boleh saya jual misalnya? Misalnya saya ada gambar menarik di internet, kemudian gambar tersebut saya jadikan kaosnya saya jual. Apakah boleh seperti itu? Tanpa melihat izin atas penggunaan gambar yang ada di internet tadi. Jadi tidak bisa sembarangan mengambil. Tidak bisa sembarangan mengambil. Makanya kalau misalnya membuat makalah, misalnya membuat tulisan, misalnya membuat artikel, makalah atau artikel atau skripsi, ketika kita mengambil dari manapun itu, baik dari internet maupun dari buku, kita harus mencantumkan sumbernya. Kita harus mencantumkan sumbernya. Ketika kita mencantumkan sumber, maka
apa yang kita lakukan tidak melanggar hak cipta, tidak melanggar hak undang-undang terkait hak kekayaan intelektual. Tapi yang kalau kita tidak mencantumkan sumbernya, nah kita bisa dipidanakan. Kenapa? Karena kita seakan-akan mengklaim bahwa tulisan tersebut merupakan murni hasil karya pikir kita tanpa mengutip orang lain. Kira-kira seperti itu. Makanya harus hati-hati ketika membuat makalah, ketika membuat artikel, ketika membuat skripsi, ya, yang kemudian mengutip tulisan orang lain. Itu kan ada peraturannya yang biasanya kalau ada mata kuliah yang tersendiri, misalnya penulisan ilmiah atau metode penelitian dan lain sebagainya tentang bagaimana cara mengutip. Saya tidak akan membahas itu. Dalam video ini tidak akan kita bahas masalah itu. Oke, kira-kira seperti itu. Karena adanya perbedaan pendekatan ini, maka usaha untuk melindungi melindungi hak cipta, melindungi hak kekayaan intelektual ini akan menjadi semakin sulit di dunia virtual, di dunia maya. Nah, oleh karena itu perlu pemahaman. Oleh karena itu perlu pemahaman bersama, baik dari segi pengelola perpustakaan selaku lembaga yang menyebarluaskan informasi, ya, menyebarluaskan informasi. Jadi harus paham. Jadi pengelola perpustakaan harus paham terhadap ketika saya mengunggah file di internet, ketika saya mengunggah file di perpustakaan digital, maka saya pengelola perpustakaan harus paham bahwa file digital ini, memiliki memiliki hak cipta yang melekat kepada penciptanya. Oleh karena itu, meskipun pengelola perpustakaan diperbolehkan menguploadnya ke internet, perlu dicantumkan juga pengelola perpustakaan juga harus paham akan adanya usaha untuk tetap melindungi hak cipta yang melekat pada penulisnya. Itu yang pertama. Jadi pengelola perpustakaan harus paham terkait masalah izin, masalah hak cipta dan lain sebagainya. Masalah perizinan, masalah lisensi dan lain sebagainya. Itu pengelola perpustakaan harus paham betul sebelum mengunggah file digital ke internet. Begitu juga dengan pemustaka. Pemustaka juga harus paham, harus diajarkan tentang masalah hak cipta. Misalnya kalau di perpustakaan itu ada layanan fotokopi misalnya. Apakah boleh kemudian difotokopi keseluruhan? Atau hanya sebagian-sebagian saja dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri, misalnya di British Library di London, ya, ketika kita akan melakukan fotokopi di perpustakaan, maka fotokopinya sudah disetting otomatis. Dia hanya bisa memfotokopi beberapa lembar saja dari bagian buku yang difotokopi, tidak bisa seluruhnya. Kalau di Indonesia kan masih kebanyakan misalnya ingin memfotokopi 50 lembar ya nggak masalah. Meskipun kalau di perpustakaan biasanya ada peraturannya, hanya boleh difotokopi bagian-bagian mana saja misalnya. Seperti itu. Jadi pemustaka harus paham itu. Termasuk yang terakhir adalah pemustaka dan juga pengelola perpustakaan harus paham terhadap hak akses dan penggunaan terhadap file digital yang diunggah. Nah, permasalahannya adalah banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami hal ini. Berdasarkan salah satu hasil penelitian tahun 2013 menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat secara umum, bahkan para pengelola perpustakaan pun banyak yang masih belum paham terhadap masalah lisensi. Banyak yang pemahamannya itu masih setengah-setengah. Nah, ini kan sangat bahaya sekali dalam hal perlindungan hak cipta. Nah, oleh karena itu, ada suatu usaha untuk melindungi ciptaan yang disebarluaskan melalui internet. Salah satunya adalah dengan adanya lisensi Creative Commons. Lisensi Creative Commons, ya. Yang lisensi di mana lisensi Creative Commons ini dia berkaitan dengan pemberian izin, ya, atas ciptaan yang disebarluaskan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, berbicara lisensi Creative Commons ini nanti akan berkaitan dengan hak cipta versus ketentuan lisensinya. Ya.
pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2008, nomor 2008 tahun 2014, secara tegas menyatakan bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersil dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara bla bla bla. Ada beberapa caranya. Kalau kita misalnya dilihat misalnya di buku, misalnya di buku itu ada tulisannya, misalnya di buku tercetak biasanya ada tulisan karya ini dilindungi oleh undang-undang, dilarang dilarang menyebarluaskan, dilarang membuat salinan dalam bentuk apapun tanpa seizin dari penulis. Nah, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengelola perpustakaan. Misalnya gini, di buku ada tulisan hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit, misalnya. Nah, berarti buku tersebut hak ciptanya ada pada penerbit. Kalau misalnya tanpa izin tertulis dari penulis, berarti hak ciptanya ada pada penulis, misalnya. Nah, hal tersebut tidak berlaku untuk perpustakaan. Ada pengecualian. Perpustakaan boleh membuat salinan baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan dari isi buku, ya, asalkan selama tidak bertujuan untuk dijual. Selama buku tersebut tidak dijual tapi untuk dilayankan kepada pemustaka, dan salinannya pun hanya satu, hanya boleh membuat satu kopi. Misalnya ada buku langka, Nah, buku langka ini hanya satu tapi banyak peminatnya. Nah, kita bisa membuat satu salinan atas buku langka tersebut. Itu boleh tanpa harus meminta izin terhadap si penulis atau meminta izin ke penerbit. Seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan ketika perpustakaan sudah tidak bermasalah dengan hak cipta, yang harus diperhatikan adalah ketentuan lisensinya, ketentuan perizinannya. Ketika sudah membuat salinan terutama dalam bentuk digital, ya, misalnya skripsi ada salinannya dalam bentuk file digital misalnya. Nah, ketentuannya seperti apa, ketentuan penggunaannya? Itulah yang kemudian diatur melalui lisensi Creative Commons, ya. Lisensi Creative Commons. Nah, sebelum berbicara ketentuan-ketentuan yang ada pada lisensi Creative Commons, perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini tidak hanya serta-merta muncul pada tahun 2014, ya. Undang-Undang Hak Cipta sendiri dia sudah muncul sejak tahun 1982 di Indonesia. Ya. Ada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, kemudian diperbaharui tahun 1987, kemudian diperbaharui lagi tahun 1997, kemudian yang terbaru diperbaharui lagi tahun 2014. Kenapa demikian? Karena ini sebagai usaha pemerintah untuk melindungi hak cipta yang berkaitan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ruang lingkupnya apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkup hak cipta adalah meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan juga karya sastra. Contoh misalnya makalah itu ada hak ciptanya. Puisi sebagai karya sastra itu juga ada hak ciptanya, termasuk karya seni dalam artian misalnya lukisan, kemudian seni instalasi itu ada hak ciptanya. Jadi tidak bisa sembarangan menggunakan. Nah, terkait dengan lisensi Creative Commons dalam dunia digital, ya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada 6 ketentuan lisensi Creative Commons. Jadi pengelola perpustakaan ataupun pemegang hak cipta yang menyebarkan tulisannya melalui internet, karyanya melalui internet, itu bisa memilih salah satu dari berbagai ketentuan yang ada untuk disematkan, untuk ditempelkan, untuk dilekatkan kepada karya ciptaannya. Apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah, nah, kalau lisensi Creative Commons itu dilambangkan dengan CC, ya, dilambangkan dengan logo CC, ada bulatannya. Ini berarti karya ciptanya itu berlisensi Creative Commons, ya. Ada banyak, nanti akan kita contohkan. Nah, lisensi CC seperti ini. Ada namanya CC BY, ya. CC BY itu adalah
lisensi Creative Commons yang bersifat atribusi. Artinya apa? Karya yang berlisensi atribusi seperti ini itu boleh dirubah, ya, boleh dirubah bagi siapa saja yang mengunduhnya, ya, dari internet, boleh dirubah, boleh diperbaiki dalam artian perubahan tadi, boleh disebarkan ulang, ya, boleh disebarkan ulang, baik itu yang asli maupun membuat turunannya atau hasil modifikasi. Jadi misalnya dirubah kemudian hasil perubahannya disebarkan ulang itu boleh, ya. Bahkan boleh dijual, ya, bahkan boleh dijual selama mencantumkan kredit, selama mencantumkan siapa pembuatnya, pembuat pertamanya. Misalnya pembuat pertamanya A, kemudian karyanya diupload ke internet. Karya yang diupload di internet ini boleh dijual, boleh disebarluaskan, boleh diunduh dan lain sebagainya, selama di karya tersebut tetap mencantumkan bahwa yang membuat itu adalah si A. Itu yang pertama, yaitu atribusi. Kemudian yang kedua ada CCBYSA atau dalam bahasa Indonesianya itu atribusi berbagi serupa. Karya yang mencantumkan lisensi CCBYSA atau atribusi berbagi serupa, karya tersebut ya ketika sudah diunggah di internet, karya tersebut boleh dirubah, boleh diperbaiki, boleh dibuat modifikasinya, hasil turunannya, dan hasil turunannya pun boleh disebarkan ulang, baik itu secara komersil, selama tetap mencantumkan kredit, ya, selama tetap mencantumkan penulis aslinya, pembuat aslinya. Kemudian hasil dari turunannya, hasil dari modifikasinya itu harus berlisensi sama, yaitu CC-BY-SA. Tidak bisa misalnya hasil lisensinya hasil modifikasinya kita lisensikan ke atribusi misalnya, itu tidak bisa. Harus lisensinya tetap CC-BY-SA. Nah, kemudian yang ketiga ada CC-BY-ND, atribusi tanpa turunan. Ya, atribusi tanpa turunan. Bagi suatu karya yang mencantumkan lisensi CC-BY-ND, maka karya tersebut ketika sudah diunggah ke internet boleh disebarkan ulang, baik itu dijual maupun tidak dijual, disebarkan dalam artian gratis, tapi tidak boleh diedit, tidak boleh dimodifikasi, ya. Dan harus tetap mencantumkan siapa ketika kita sebarkan ulang. Kita tidak boleh menghapus misalnya penulisnya, itu tidak boleh, tetap ada nama penulisnya untuk mengindikan siapa penciptanya. Itu lisensi yang ketiga, atribusi tanpa turunan. Kemudian lisensi yang keempat yaitu atribusi non komersial. Bagi bagi file-file digital yang sudah diunggah di internet dan mencantumkan CC-BY-NC atau sudah mencantumkan atribusi non komersial, maka karya tersebut, ya, izinnya adalah, lisensinya adalah karya tersebut boleh dirubah, boleh diperbaiki, boleh disebarkan ulang, boleh dimodifikasi, terserah yang mengunduh, terserah yang mendapatkan dari internet, asalkan boleh disebarkannya itu tidak untuk dijual, tidak untuk tujuan komersil. Jadi misalnya ini ada gambar, ya, ada gambar atau ada tulisan yang berlisensi atribusi non komersial, kemudian saya unduh, ya, saya unduh, tulisan ini boleh saya sebarkan, boleh saya tempelkan di kaos, saya modifikasi karya turunannya itu berupa kaos misalnya, tapi kaosnya tidak boleh saya jual. Bolehnya adalah saya bagi-bagikan secara gratis kaosnya, tidak boleh saya jual. Seperti itu. Jadi atribusi non komersial. Ketika itu dijual, maka saya sudah melanggar hak cipta. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kaos sebagai hasil turunan yang ada tempelan gambarnya tadi, itu saya bagikan secara gratis, maka itu tidak melanggar hak cipta dan itu diperbolehkan. Itu sudah diizinkan oleh penciptanya. Kemudian lisensi yang kelima yaitu atribusi non komersial berbagi serupa. Nah, pada lisensi atribusi non komersial berbagi serupa ini atau CC-BY-NCSA, ini karya yang mencantumkan lisensi ini berarti ketika sudah diupload ke internet, sudah diunggah ke internet, ketika kita mengunduhnya, itu boleh kita rubah, boleh kita perbaiki, boleh kita buat turunannya, boleh kita kita sebarkan ulang, ya, boleh kita sebarkan ulang selama tidak selama tidak
tidak menjual, tidak untuk tujuan komersial, dan harus mencantumkan mencantumkan kredit titelnya, harus mencantumkan siapa pembuatnya, dan yang terpenting adalah di sini lisensinya harus sama. Jadi kita tetap harus mencantumkan lisensi CC BY NC SA, tidak boleh dirubah lisensinya. Kalau yang atas atribusi non komersial tadi boleh kita rubah, lisensinya boleh kita rubah ke lisensi yang lain. Tapi kalau ini tidak boleh. Jadi boleh kita sebarluaskan ulang asal tidak dijual, tapi dengan lisensi yang sama, meskipun itu adalah hasil modifikasi. Kemudian yang terakhir ini yang paling ketat. Ini yang paling ketat. Artinya tidak boleh diapa-apakan, hanya boleh kita unduh saja biasanya, atau boleh kita sebarkan ulang. Yaitu CC BY NC ND, atribusi non komersial tanpa turunan. Nah, bagi bagi karya yang mencantumkan lisensi atribusi non komersial tanpa turunan, artinya ketika karya tersebut sudah diunggah ke internet, karya tersebut boleh diunduh, boleh disebarkan ulang, tapi tidak boleh dijual. Ya, menyebarkan ulangnya ini tidak boleh untuk tujuan komersil. Kemudian tidak boleh dimodifikasi. Tidak boleh dibuat karya turunan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk kaos, tidak boleh dalam bentuk lain-lain, tidak boleh. Ya. Kemudian selama masih mencantumkan kredit atau mencantumkan siapa penulis pertamanya, siapa pembuat pertamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang paling ketat. Yang terakhir ini yang paling ketat. Artinya untuk koleksi yang seperti ini, untuk koleksi digital yang lisensinya CC BY NC ND, ini biasanya hanya bisa diunduh saja. Dengan hak yang sangat melekat kepada penciptanya. Lalu bagaimana cara memilihnya? Nah, cara memilih lisensinya kita bisa mengunjungi ini. Nanti akan ada video lanjutan ya, ada video lanjutan yang menerangkan tentang bagaimana memilih lisensi Creative Commons. Ya, kita akan buatkan video yang lain tentang bagaimana cara memilih lisensinya dan bagaimana menempelkannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain lisensi Creative Commons di dunia internet, itu ada juga public domain. Nah, public domain itu adalah karya-karya yang sudah tidak memiliki lisensi, yang tidak ada lisensinya. Artinya public domain ini dia bebas untuk digunakan, bebas untuk disebarluaskan, boleh diperjualbelikan, boleh dirubah dan lain sebagainya. Itu kalau dia di bawah public domain. Contohnya apa? Misalnya video yang saya buat misalnya. Video yang saya buat ini kemudian tidak saya tampilkan lisensinya. Berarti siapa saja boleh mendownload video ini, siapa saja boleh menyebarkan ulang video ini, siapa saja boleh mungkin menjual video ini kalau ini bisa dijual, tanpa harus membayar kepada saya, tanpa harus meminta izin kepada saya. Karena video ini sudah saya unggah ke internet dengan lisensi di bawah public domain. Artinya izinnya bebas, terserah mau diapain. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita bahas terkait lisensi Creative Commons. Ini adalah daftar bacaan yang bisa dipelajari kalau misalnya ingin mempelajari lebih lanjut tentang lisensi Creative Commons ya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Selamat memilih ya. Selamat mencoba memahami lisensi Creative Commons, semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.